Syiah meyakini imam harus mengetahui gaib. Karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu, maka tidak berhak menjadi imam. Al-imam, kata mereka, ya'lamul ghaib, fal imamu la ya'lamul ghaib falaysa bi imam. Dalam kitab Madarijus Salikin karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 458. Ibn Qayyim berkata tentang sosok gurunya yang bernama Ibn Taimiyah. Kemudian dia mengabarkan kepada manusia dan para panglima pada tahun 702 ketika pasukan Tatar bergerak menuju Syam. Sesungguhnya kekalahan atas mereka dan kemenangan milik kaum muslimin. Dia bersumpah 70 kali sumpah atas ucapan itu. Lalu ada yang berkata menegurnya, yaitu menegur Ibn Taimiyah. Katakanlah insya Allah. Maka dia katakan insya Allah, tapi itu pasti akan terjadi, bukan angan-angan. Dan aku mendengar dia berkata seperti itu ketika mereka banyak menegurku atas hal itu. Maka aku katakan, kalian jangan banyak mengkritikku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Lauh Mahfuz bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran kali ini, dan sesungguhnya kemenangan untuk tentara Islam. Dia berkata, maka aku beri atau hidangkan untuk para prajurit kue kemenangan sebelum mereka berangkat ke medan perang. Perkataan yang sangat jelas sekali. Ibn Taimiyah pernah melihat Lauh Mahfuz. Dalam kitab Sahih Muslim terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1415. Dari Hudzaifah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang akan terjadi hingga kiamat. Segala sesuatunya telah aku tanyakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja aku tidak menanyakan apa yang mengusir penduduk Madinah dari Madinah. Riwayat ini menunjukkan bahwa Hudzaifah, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Namun jika hal ini terjadi pada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Bapak tidak akan mempercayainya. Sebenarnya ada apa antara Bapak dan keluarga Nabi? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 22, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996, halaman 58. Adz-Dzahabi berkata di dalam mengomentari pribadi Ibn Sobak, dia adalah seorang ulama, tauladan, seorang yang zuhud. Sekarang mari kita lihat keutamaan apa yang dimiliki oleh Ibn Sobak. Dalam kitab Mir'ahul Jinan wa Ibrahul Yaqdhan karya Al-Yafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 21. Al-Yafi berkata, di dalam tahun tersebut wafat ulama besar, seorang wali yang terkenal yang mengenal Allah, Abu Al-Hasan Ali bin Hamid As-Swaidi, yang dikenal dengan Ibn Sobak. Dia tidaklah berteman kecuali orang yang dilihatnya di Lauh Mahfuz. Kami tegaskan, kecuali dengan orang yang dilihatnya di Lauh Mahfuz, tertulis termasuk sahabatnya. Bagaimana menurut Bapak? Seorang wali dapat melihat Lauh Mahfuz. Apakah hal semacam ini akan Bapak katakan berlebihan atau pengetahuan Bapak yang terbatas? Dalam kitab Al-Majalisul Wa'diyah karya As-Safiri, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2004, halaman 97 dan 98. As-Safiri berkata, adapun kesesuaian Umar dengan unsur udara adalah ketika dia mengutus suatu pasukan yang dipimpin oleh seseorang bernama Sariyah. Ketika mereka telah mendekati musuh, musuh tersebut bersembunyi di belakang gunung. Kemenangan mereka itu diperoleh ketika naik ke atas gunung. Itu terjadi pada siang hari Jumat ketika Umar naik ke atas mimbar untuk berkhutbah Jumat.
Allah memperlihatkan kepadanya pasukan yang dia utus, juga musuh-musuh yang bersembunyi di atas gunung. Hijab tersingkap dari Umar, jarak yang sangat jauh. Ketika dia berkhutbah, dia berteriak sebanyak 2 atau 3 kali, "Wahai Sariyah di gunung!" Udara pun membawa suaranya sampai terdengar oleh Sariyah. Sariyah pun menaiki gunung, dan dia selamat dari serangan dadakan musuh. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.